Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini ada informasi dari pemerintah negara kita ya. Jadi ini khususnya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini teman-teman boleh dicek di situs atau alamat website resminya ya. Ini website resminya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya nggak membahas fungsi redenominasi ya. Jadi tidak membahas apa itu jabaran detailnya, karena teman-teman boleh itu di youtuber senior, youtuber lain juga banyak yang membahas, dan media-media mainstream juga ya, televisi banyak juga yang menyampaikan atau menjelaskan. Jadi di sini saya hanya membacakan daripada keterangan yang ada di websitenya Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dengan redenominasi untuk keuangan kita, untuk mata uang rupiah. Oke teman-teman ya. Redenominasi yang dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi pembicaraan publik belakangan ini kembali sorotan, karena menjadi sorotan, mungkin maksudnya ini ya, ini juga pengetikannya kurang ini, karena wacana redenominasi rupiah masuk dalam rencana strategi atau Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Redenominasi adalah, nah ini apa itu redenominasi? Ini yang harus kita ketahui adalah proses penyederhanaan nilai mata uang dengan cara menghilangkan beberapa nol dari nominal uang tanpa mengubah nilai real atau daya belinya. Nah, di sini ada dikasih contoh nih, dijelasin di website resminya ya, Direktorat Kementerian Keuangan. Misalnya katanya jika sebelum redenominasi itu Rp 1.000 misal, sama dengan harga sepotong roti, setelah redenominasi harga roti tersebut menjadi harga 1. Nah, tapi di sini daya belinya tetap sama. Jadi 1 itu banding 1.000. Ya. Jadi 1 itu banding 1.000. Dengan demikian, redenominasi hanya mengubah cara penulisan nominal uang ya, bukan nilainya. Hal ini berbeda dengan sunring, yang mana sunring menurunkan nilai mata uang. Kalau sunring itu nilainya ikut diturunkan. Ya, sunring sendiri dilakukan ketika inflasi dengan tingkat keparahan yang tinggi, artinya 1.000 banding 1. Ya, redenominasi ini 1 banding 1.000. Ya, 1 banding 1.000. Jadi teman-teman kalau pemain kripto ya, yang banyak mengikuti project kripto baru ya, di sana kadang-kadang pralisting ya, itu ketika pun memang di sana ada pre-sale ya, seperti itu. Nah, pasca itu biasanya ketika mau menghadapi TGA ada informasi dari developer ya, tingkat konversi daripada poin yang kita ikut dalam project itu ya, airdrop atau penambangan, itu ada konversi 1 banding 100 atau 1 banding 500 atau 1 banding 1000. Nah, sebenarnya kalau itu konversi jatuhnya ya, kalau kenapa saya kesana, saya jadi ingat kesana gitu loh. Itu konversi, mengonversi dari jumlah yang besar ke yang kecil. Nah, kalau ini bukan konversi teman-teman ya, 1 banding 1000 di sini artinya redenominasi ini hanya menghilangkan 0 di belakang ya, 3 angka. Kalau untuk sekarang ini ya wacananya adalah 3 angka, 3 0 di belakang. Jadi kalau 1.000 jadi 1, tapi tetap nilainya 1.000 teman-teman. 1 itu adalah sama dengan 1.000.
Nah, apa fungsinya? Emang pengaruh. Nah, ini sebenarnya pengaruh, sangat-sangat pengaruh. Ini luar biasa. Bagus sebenarnya ini ya. Walaupun ini wacana sudah lama sebetulnya. Sudah dari zaman Pak Soeharto lah. Ini sudah dari zaman Pak Soeharto dulu yang memang nggak jadi ya, karena ya tatanan ekonomi mungkin belum mapan, belum siap. Akhirnya Pak Soeharto dulu ya ibarat kata bahasanya ya udahlah, nggak usah jadi gitu kan, nggak usah jadi, udah ini aja dulu, yang penting kita fokus di kemapanan, sandang pangan papan dan sebagainya, dulu kan seperti itu. Nah oke, kita lanjut. Urgensi dari redenominasi ini sendiri adalah, urgensinya apa? Tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. Nah ini efisiensi peningkatan daya saing nasional yang pertama. Efisiensi yang kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional ya. Kemudian yang ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Yang terakhir, meningkatnya kredibilitas rupiah. Nah ini perlu mungkin ada sedikit saya tambahin. Jadi ketika ada redenominasi ini berhasil, yang pertama memang nilai tetap, value-nya tetap, value 1000 ya 1000, 100.000 ya 100.000, hanya 100.000 itu menjadi 10 gitu loh. Menjadi berapa ya? Kalau 1000 kan 1, kalau 10.000 berarti 10, kalau 100.000 berarti 100 ya. Jadi kalau 100.000 itu jadi 100. Nah, memang begini teman-teman, untuk ketika ini memang berhasil, ini akan sangat dampak efek ke ekonomi Indonesia luar biasa sekali. Luar biasa, karena yang pertama yang ingin saya tambahkan adalah, jadi di sini akan betul-betul mampu mengeluarkan uang yang terpendam di balik layar ya, karena teman-teman mungkin pernah melihat informasi atau berita, atau mungkin pernah menyaksikan sendiri yang namanya uang disimpan ya di bawah tanah, atau di bunker-bunker bawah tanah, atau di bawah kasur, atau di mana, atau di bawah rumah. Itu kan banyak banget teman-teman. Karena kenapa? Jadi ada bahasa istilah shadow economy ya. Shadow economy ini kan, atau mungkin black market ini, artinya apa? Shadow economy ini adalah di mana uang transaksi mereka, misalkan contoh dalam sehari bisa sekian miliar atau sekian puluh miliar, tetapi ketika memang nggak masuk ke normal ekonomi, masuk ke perbankan, itu kan jadi pertanyaan, uang dari mana, hasil apa, segala macam itu kan jadi problem. Akhirnya mereka timbun. Nah ini mau nggak mau akan muncul keluar, karena kenapa? Karena posisinya kan apa namanya, uang itu ketimbang hangus ya, nggak ada nilainya nanti, karena kan otomatis modelnya kan, modal rupiahnya kan berubah. Nah, mau nggak mau mereka akan belanjakan, akhirnya perputaran ekonomi akan berputar tuh di situ, mau berjalan. Nah makanya kan kalau orang-orang yang main di shadow economy ini ya, mereka nggak bisa langsung taruh di bank sekian puluh miliar, ratus miliar, akan dipertanyakan sumber dari mana, hasil dari apa, dan lain sebagainya ya. Karena kan pelaku-pelaku ekonomi di pasar gelap itu banyak banget ya, baik itu ya jual manusia, baik itu narkoba dan lain sebagainya. Wah mengerikan ya, artinya hasil-hasil dari situ kan jatuhnya di shadow economy ya, artinya ekonomi yang benar-benar di luar normal lah, di luar biasa yang kita sehari-hari ya ekonominya. Jadi artinya apa? Artinya mereka tidak bisa mencuat ke permukaan, yang ada di belakang layar, dan itu tidak bisa asal keluar mereka. Jadi mereka itu untuk menutupi pendapatan seperti itu yang memang besar seperti itu, mereka mungkin beli mobil cuma satu misalkan, rumah juga satu, nggak langsung beli rumah 10 misalkan, mobil sekian. Nah itu kan akan menjadi polemik ya di di perbankan. Oh ini uang orang begini kan, seperti itu. Akhirnya banyak. Nah mau tidak mau dengan redenominasi itu akan effortnya akan mendorong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau daya beli ya. Karena kenapa? Daripada mereka angus, daripada mereka hilang jadi cuman alat bakar doang, nanti alat bakar sate kan, mau nggak mau dibelanjakan. Karena kenapa? Karena posisinya
modelnya itu dan bentuknya itu mungkin dan angkanya itu akan berbeda. Mereka nggak berlaku lagi gitu loh, karena udah redenominasi walaupun nilainya sama, artinya ya 100.000 karena memang sudah dirubah angkanya ke 100. Nah, mereka nggak bisa membelanjakan itu kalau memang sudah terjadi redenominasi. Nah, makanya mereka akan tertarik keluar dengan sendirinya seperti itu teman-teman ya. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian juga selain daripada itu ada yang memang mungkin yang belum paham, nih saya sampaikan juga, mungkin yang belum paham, apa efeknya, apa fungsionalnya, sama aja, cuma ngurangin 3 angka doang, sama aja gitu kan. Nah ini sebenarnya lebih kepada lebih dahsyatnya itu kepada psikologi masyarakat. Karena kenapa? Contoh misal beli motor itu anggaplah 20 juta. Nah berarti kalau 20 juta kita cukup membayar berapa? Misalkan membayar 20.000 ya, betul ya. Kalau misalkan 100.000 kan 10 ya, 1 juta ya 100.000 100 100.000 1 juta berarti seberapa tuh? 100 ya. Ya, jadi kalau 1 juta berarti 1.000 ya, 10 juta 10.000. Kalau 20 juta bener 20.000 kan. Jadi jadi efek psikologi kepada masyarakatnya adalah terkesan murah gitu loh. Motor doang cuma 20.000 ya kan. Nah, padahal value-nya sama. Value-nya sama, tetapi efek psikologisnya jadi menumbuhkan minat kita dan cara pikir kita bahwa biasa kita di angka besar, ini main di angka kecil. Jadi kita seolah-olah seakan-akan murah. Nah itu. Kemudian juga di pelaku akunting, pelaku ekonomi akunting. Jadi pencatatan ini akan lebih ringkas teman-teman. Jadi kan banyak tuh kejadian-kejadian yang salah transfer, salah nominal, karena kebanyakan angka. Sekarang 100 juta aja nulisnya berapa kan? Nolnya ada berapa? 8. Coba kalau dihilangin 3, jadi ringkas kan. Kalau misalkan transfer sekian miliar, berapa tuh nolnya ke belakang atau angkanya belakang? Kadang salah satu angka itu banyak kejadian. Baik itu instansi finansial di Indonesia ataupun individu, itu udah banyak banget kejadian salah transfer, salah hitung. Bagian akunting juga sama ya. Ini kan paling ini ya, hitung-hitung ekonomi di Indonesia ini paling lumayan punya bobot berat karena kurang simpel gitu. Nah ini keuntungan redenominasi ini salah satunya juga itu gitu teman-teman ya. Karena walau bagaimanapun perlu efisiensi ya di bidang akunting ekonomi ini perlu efisiensi. Nah kemudian juga selain daripada itu kita memiliki pandangan lebih positif, lebih baik bagi investor ataupun negara lain. Karena kenapa? Karena nominal dengan penyederhanaan nominal atau redenominasi ini mata uang kita akan dipandang lebih punya value. Padahal value-nya kita sama, nggak berubah ya, yang kita tahu dengan pangkas 30 ini. Karena yang sudah berhasil kan kayak model Turki itu udah berhasil. Ya kalau banyak ya, dan negara-negara yang udah berhasil melakukan redenominasi itu banyak. Artinya apa? Artinya nilai ya, selama ini kan kalau orang luar ngelihat kita bahwa dia nuker $1.000 aja jadi 16 juta. Wah, duit dia 16 juta, angkanya banyak. Jadi ngeremehin gitu loh. Ya, anggap sepele. Ya, jadi makanya penilaian orang luar ke Indonesia terkait masalah keuangan itu langsung ngebawa kualitas daripada negara kita. Dibilang tertinggal apa segala macam karena jauh sekali. Sekarang kan $1 16.600 ya, per hari ini 16.600 lebih lah. Ya ini jauh banget gitu loh. Satu padahal Indonesia US dolarnya 1, tapi kalau kita 16.600 sekian, jauh banget gitu. Coba kalau dipangkas 1. Gitu kan.
Misalkan tapi bingung gimana belinya, ya nggak usah bingung, dolar juga sama. Kalau misalkan beli roti harga sekian lebih dari $1, anggaplah misalkan harga rupiahnya rotinya 18.000, ya berarti 1, sekian dolar. Nah rupiah juga nanti sama, misalkan harga 1.500 berarti 1,5 bayarnya begitu. Nah itu akan lebih memiliki nilai daripada orang luar ke kita, itu lebih bagus. Jadi jangan sampai yang terkenal mungkin teman-teman Zimbabwe ya, itu wah nolnya, itu akhirnya apa, efek ke negaranya itu benar-benar dipandang sebelah mata gitu loh. Nah, jadi banyak banget nih, banyak banget apa namanya efek-efek positif ya ketika memang ini berhasil. Makanya ini saya informasiin, Kak, mudah-mudahan ini kita doa sama-sama, mudah-mudahan ini bagus ya buat ekonomi negara kita, dan kita juga akan lebih simpel, lebih lebih seru sih sebetulnya memang mengegunainnya juga kan. Jadi kayaknya lebih punya power di sini. Makanya di sini ditulis meningkatkan kredibilitas rupiah. Jadi punya integritas, punya kredibilitas. Jadi angka 1 aja berharga banget kan. Itu 1 sebenarnya 1.000. Punya 10 aja udah, oh berarti 10 itu 10.000 gitu loh. Itu lebih bagus. Makanya China, Amerika kan nominalnya kecil-kecil. Kayak RUU tentang perubahan harga rupiah rekomendasi rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027 ya, walaupun memang butuh waktu dengan penanggung jawab Direktorat Jenderal Pembendaraan DJPB ya. Dan ini Bapak teman-teman silakan baca aja, saya nggak bacain. Intinya itu di sini ada djpb.kemenku.go.id ya, garing KPPN garing. Di sini silahkan aja teman-teman buka, baca, atau cari di YouTube lain, atau cari di sumber-sumber lain bahwa ini adalah informasi resmi dan sudah terkonfirmasi bahwa memang ada agenda untuk negara kita melakukan redenominasi ya mulai tahun depan ya, rencananya mulai dieksekusi mulai tahun depan, untuk plannya itu dilaksanakan ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat walaupun ini memang di luar konteks kripto ya. Sebenarnya tadi malam saya sempat rekam teman-teman ya, sempat rekam tentang Pi Network, ada informasi dan kok banyak banget yang posting gitu kan. Saya coba, ternyata ya itulah zaman sekarang ya, media sosial, apalagi netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang yang fake aja bisa jadi kelihatan kayak ini gitu. Tapi setelah saya coba cari-cari lagi, waduh bener ini fake ternyata. Jadi video yang tadi malam saya upload, saya take down lagi ya. Jadi ya sementara ini informasi ini aja dulu, ini penting juga untuk kita ketahui ya, terkait di mana kita tinggal ya, negara kita, ini informasi penting ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan, karena ini juga berkaitan dengan adanya rupiah digital. Jadi ini adalah merupakan apa namanya, kekuatan baru dari negara kita, di mana keuangan negara kita digitalisasinya oke, dan ini juga akan ada redenominasi. Ini menarik ya, jadi kita harus juga paham ya gitu ya. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.